صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى حبيبنا الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وقرابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kami hormati dan yang kami muliakan Ketua Masjid At-Ta'awun Al-Ustaz Dr. Sefta Chandra beserta seluruh jajarannya. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, tutup usia dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak, para remaja, adik-adik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lama kita tak berjumpa, kurang lebih sekitar setengah tahun. Kita sekarang berjumpa lagi di taman daripada taman-taman surganya Allah, yaitu majlis ilmu, majlis taklim, majlis sholat. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min al-ilmi khairun min alfi rakaah. Siapa orang yang belajar satu bab daripada ilmu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, di mana orang yang menghidupkan sunnah Nabi, salah satunya berada di majlis ilmu, di mana orang-orang malas duduk di majlis ilmu, selevel pahalanya seperti 100 syuhada. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina saat ini sedang dibombardir oleh Israel dan mereka banyak yang menjadi syuhada. Tetapi ketika diwawancarai, mereka berkata, kami beruntung berada di sini. Dengan keberadaan kami di sini yang mencekam setiap rumah dari keluarga kami minimal satu orang yang hafal Quran. Maka terjadinya pembantaian dari Israel ke Palestina ini adalah sunnatullah, di mana Allah menciptakan perbuatan kebaikan dan Allah menciptakan perbuatan kejelekan. Di mana Allah menciptakan surga, di mana Allah juga menciptakan neraka. Ada saling berpasangan. Kita di sini ada yang pakai bajunya hitam, ada yang pakai bajunya hijau, ada yang pakai bajunya putih, ada yang pakai bajunya coklat, ada yang pakai bajunya merah. Al-mutanawwi'at, bermacam-macam. Ini adalah sunnah. Kita tidak bisa menolak sunnah daripada sunnah. Maka dalam kesempatan yang mulia ini, Al-Faqir ingin memaparkan bagaimana himmah hijrah menuju keberkahan. Himmah artinya semangat, himmah artinya spirit, himmah artinya istiqomah, yang kata ulama al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik daripada
100 keramat wali. Min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 keramat para wali. Kita kan disebut wali murid. Tapi kalau istiqomah berarti himmah, istiqomah berarti semangat yang membara dengan hijrah menuju keberkahan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-100, wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Siapa orang yang berhijrah di jalan Allah, bukan berarti Palestina harus meninggalkan kampung Palestinnya ditukar dengan kekayaan, bukan. Tapi mereka mempertahankan Masjidil Aqsa, di mana ada masjid yang terbesar. Yang pertama adalah Masjidil Haram dan yang kedua Masjidil Aqsa sebelum diciptakannya Masjid Nabawi. Maka siapa, kata Allah, yang berhijrah di jalan Allah akan memiliki 2 keistimewaan. Pertama, akan menjumpai tanah Allah yang luas. Nah, Ustaz Serta ini hijrah dari Bengkulu, Ustaz Serta. Hijrah ke Pamulang. Awalnya hijrah di pondok pesantren 6 tahun. Kemudian hijrah lagi kuliah di UMJ S1, S2, kemudian kuliah S3 di Bandung, Unpad, kembali ke kampus lagi. Berarti orang hijrah bukan berarti kembali ke kampung, bukan dia hijrah. Itu juga bagian daripada hijrah. Artinya apa? Berpindah-pindah dari tempat yang lain menggapai keberkahan dengan adanya kebaikan dan perkembangan. Yang kedua, kata Allah, orang yang hijrah itu akan yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, dan akan mendapatkan rizki yang berkah. Di situ kalimatnya katsir, artinya banyak. Tentunya ketika berbicara banyak belum tentu berkah, tapi kalau berbicara berkah pasti banyak. Ada orang yang penghasilannya tiap bulan puluhan miliar, tapi merasa miskin, merasa tidak cukup, berarti rezeki itu tidak Tapi ada orang yang penghasilannya UMR, bahkan di bawah UMR, aman-aman saja, tenang-tenang saja, berarti di situ ada berkah. Saya mau nanya sama hadirin yang mulia, Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, bukan berarti Rasulullah nggak cinta sama Mekah. Rasulullah demen, Rasulullah cinta sama Mekah, tapi ini aksioma Allah, tapi ini adalah perintah Allah. Maka Rasulullah hijrah ke Madinah yang awalnya disebut dengan Yasrib, kota mati. Rasulullah dakwah di Mekah 13 tahun lamanya, menanamkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian hijrah lagi dakwah di Madinah 9 tahun, menanamkan syariat-syariat Islam. Maka di Indonesia jangan berpikir perda syariah dulu, tanamkan agama, tanamkan keimanan, tanamkan fondasi akidah, baru penanaman syariat. Ustaz Serta
terapkan di negara Indonesia saat ini, saya yakin banyak orang yang buntung tangannya. Yuk saya tanya, buntung tangannya, buntung kakinya, bahkan kalau korupsi nyolong uang negara, bukan dipotong tangannya lagi, potong lehernya dalam Islam. Kenapa? Karena memakan hak umat. Maka di Indonesia ini bukan berarti nggak butuh fikih jinayat, bukan berarti nggak butuh perda syariah. Boleh-boleh saja, tapi yang pertama penanaman akidah, pertama penanaman iman, baru formulasi syariah. Bukan berarti Islam itu tidak adanya HAM, hak asasi manusia, kok adanya potong tangan, kok adanya hukuman jarima, kok ada hukuman rajam. Itu dalam rangka hifdzun nafas, itu dalam rangka hifdzun nafas, yaitu menjaga jiwa. Kalau orang nggak ada potong tangan, kalau nggak ada hukum menegakkan syariah, nyawa dibalas dengan nyawa, di situ tidak ada yang namanya hifdzun nafas. Dalam bidang usul fikih dinamakan maqasidus syariah, pemikiran pionir dari seorang ulama yang bernama Asy-Syatibi yang mengarang kitab Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah. Salah satunya hifdzuddin, menjaga agama, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzun nafas, menjaga jiwa, hifdzun nasl, menjaga keturunan. Itu perlu dijaga biar mencapai tujuan daripada diturunkannya Al-Quran dan Al-Hadis. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak sekali-kali aku turunkan wahai Muhammad untuk menyampaikan rahmat kepada seluruh dunia. Saya kalau baca di medsos itu ngeri-ngeri sedap. Itu medsos terutama grup, itu nggak ada matinya. Sekarang lagi bicara Israel, nggak ada matinya tuh dia bicara Israel. Saya maaf, bukan pro Israel. Saya mengecam perbuatan Israel atas bombardirnya terhadap Palestina. Saya mengecam, tapi saya bukan membenci Israelnya. Saya membenci perbuatan. Karena kata Nabi, kalau kita ada sebuah kemaksiatan, bencilah kemaksiatan tersebut, jangan engkau benci orang. Maka Rasulullah Muhammadur Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Rasulullah ini tegas terhadap orang-orang kafir dan Allah tebarkan kasih sayang. Tegas bukan berarti ingin membunuh, tegas bukan berarti ingin membantai, tapi ajarannya tidak ada toleransi dalam berpindah agama. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamamu. Ada orang ngomong, kenapa sih zamannya Rasulullah kok suka perang? Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Berarti Rasulullah suka perang. Rasulullah nggak suka perang. Rasulullah sukanya damai. Tapi saat itu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ditawarkan oleh Rasulullah damai. Dia mengatakan kami siap damai, tapi Rasulullah ikut agamaku dan aku ikut agamamu ya Rasulullah. Hari Senin aku ikut ibadah denganmu, hari Minggu engkau ibadah denganku. Maka turunlah surah Al-Kafirun, batasan-batasan dalam toleransi, dilarang pertukaran akidah, lakum dinukum waliyadin. Maka kita berdoa semoga orang-orang Israel mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga para mujahid yang ada di Palestina dikukuhkan keimanan
keimanannya. Mereka ditawarkan materi yang sangat banyak untuk pindah dari Palestina, tapi di situ ada Masjidil Aqsa, di mana Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang pertama kali menjadi pusat kiblat atau pusat Ka'bah sebelum ada perpindahan di Mesir. Maka orang yang hijrah, kata Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa surah keempat ayat ke-100 akan mendapatkan dua fadilah. Pertama, bumi Allah ini luas. Kedua, akan mendapatkan rizki yang berkah. Mahiyal barakah. Apa itu yang dinamakan berkah? Al-barakatu ziyadatul khairat. Berkah adalah tambahnya kebaikan. Maaf, Ustaz Septa kalau nggak hijrah di Bengkulu, ini nggak ketemu saya. Nggak ada juga di Masjid At-Ta'awun. Berarti tanahnya kecil, cuma Bengkulu doang lingkupnya. Rizkinya juga kecil, cuma Bengkulu aja. Nggak ketemu sama mahasiswa UMJ. Mahasiswa UMJ jumlahnya berapa? Ustaz? Dari mulai S1 sampai S3 15.000. Bayar memiliki saudara 15.000 yang kuliah, belum dia punya adik, belum dia punya kakak, belum dia punya istri, belum juga dia punya saudara-saudara yang lain. Maka penjelas daripada surah An-Nisa ayat 100 surat keempat, di mana ini termasuk tafsir bil maksur yang langsung dijelaskan oleh Nabi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara mana Allahu anhu. Orang muslim adalah yang menyelamatkan muslim-muslim yang lainnya. Itu baru muslim. Menyelamatkan apa? Dengan lidahnya. Lidahnya jangan suka usil, lidahnya jangan suka nyir-nyir, lidahnya jangan suka mengucapkan segala sesuatu yang bernuansa riba, yang bernuansa fitnah. Riba menjelekkan orang lain sesuai dengan fakta, fitnah menjelekkan orang lain di luar fakta. Yang kata Rasul, kata Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwasanya fitnah lebih kejam daripada pembunuh. Riba sama halnya memakan daging saudaranya sendiri yang sudah membusuk, tapi sekarang medsos banyak. Sekarang kan lagi mau aksi bela Palestina. Yang sempat sana silakan, yang nggak sempat jaga gawang. Ini kalau banyak kesana semua, di sini nggak ada taklim. Ustadz Firman, beliau Ustadz juga, Ustadz Firman. Benar Ustadz. Tadinya saya mau pakai PPT di sini, cuma katanya itu kan sempit, katanya gimana ya, sudah terserah. Yang pertama, menyelamatkan muslim-muslim yang lainnya dengan lisannya, di mana kata ulama, yamutul fata min asratin bilisanihi wa laysa yamutul mar'u min asratir rijli. Orang dikatakan celaka bukan tergelincir kakinya, orang yang dikatakan celaka tergelincir ucapannya. Berapa banyak orang yang terjadi perceraian, berapa banyak orang yang terjadi pembunuhan, berapa banyak orang yang terjadi pembaikotan, berapa banyak orang yang saling berbaku hantam gara-gara lidah. Maka kata ulama, wa qad yurja bi jahi sayfi burqud wa la burqud lima jarh lisan. Apabila orang terkenai pedang, masih ada harapan sembuh. Tapi apabila ucapan melukai hati, kemana obat tinggal dicari. Maka salah satu penghuni surga yang dipanggil-panggil oleh surga adalah mereka yang hafizul lisan,
hifdzil lisan, selamatnya manusia tergantung dia bisa menjaga lidahnya. Kalau bahasa yang kasar, menjaga bacotnya. Itu bahasa yang kasar. Orang-orang dasar lo nggak bisa menjaga bacot. Walaupun ngomongnya bagus pak, itu kesel juga. Kenapa? Kalimatnya jelek. Yang kedua, menyelamatkan dengan yadihi. Kalimat yadun itu apa? Tangan. Tapi dalam perspektif hadis ini maksudnya dengan powernya. Seorang anggota dewan mampu merancang undang-undang demi kemaslahatan umat. Ini kalau saya nih, Ustaz Septa, bisa nggak ada undang-undang mengaudit dana bantuan sosial? Karena takut maaf, kalau tidak diaudit nanti di situ ada orang yang memanfaatkan dana bantuan sosial. Bukan berarti kami suudzon, bukan berarti kami curiga, tapi perlu diatur biar orang hati-hati, Pak. Iya kan, Pak? Diaudit. Kalau tidak diaudit, apa yang terjadi? Takut orang menyalahgunakan. Ada undang-undangnya nggak sih? Dana bantuan sosial malah undang-undangnya bebas audit. Itu saya tadi pakar di bidang pidana harus menggagas seperti itu. Siapa orang yang menyelewengkan dana daripada bantuan untuk musibah, maka dia harus dipenjara. Kenapa? Karena menari di atas penderitaan orang lain. Maka dalam Islam, man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Siapa orang yang memiliki kekuatan, sedekah dengan kekuatannya. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi. Siapa orang yang memiliki kekayaan, sedekah dengan kekayaannya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Siapa orang yang memiliki kemampuan intelektual, sedekah dengan intelektualnya. Maaf, nggak ada dai tarik itu nggak ada. Kalau dai tarik, pasang tarik, maka tempat yang paling layak kata Rasulullah dicampakkan dalam api. Maka apa yang kita lakukan, karena ini adalah perintah Allah, karena ini adalah statement Allah, dan ini kita kembalikan. Warning lebih lanjut lagi dari Rasulullah SAW dari Abdullah bin Amr wal Muhajiru yang dinamakan orang yang hijrah. Man hajara manahallahu anhu. Siapa saja orangnya yang meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tapi ada sebuah banyolan, kalau nggak bisa dilanggar, kalau ada pelanggaran, kalau ada peraturan, kenapa peraturan itu harus ditaati? Maka peraturan itu perlu ada istilah, kalau bisa dipersulit, kenapa harus Memang jelas Allah menciptakan surga dan neraka. Kalau orang bener semua, nggak usah tuh adanya presiden, nggak usah adanya kepala negara, nggak usah adanya sekolah, nggak usah, udah bener semua orang. Nanti orang tuh benar semua, habis benar semua, yang benar semua ini Allah mandikan, habis itu ahli maksiat semua, baru Allah turunkan kiamat. Orang Islam tidak akan menjumpai kiamat kubro, karena kiamat kubro sangat seram sekali, di mana gunung-gunung bertebangan laksana kapal.
terlepas hadirnya. Maka orang yang menanamkan kalimat la ilaha illallah dalam dirinya hanya menjumpai kiamat sughra. Kiamat sughra adalah terlepasnya antara ruh dan jasad. Kemudian Allah kembalikan ruhnya lagi ketika sudah berada di alam barzakh. Maka ketika ada di alam barzakh, Allah sampaikan lagi ke ruhnya dalam jasadnya. Maka makan dia. Makannya apa? Doa. Makannya apa? Dikirimin doa. Ada orang yang ngomong, Ustaz, kalau dikirimin doa itu nyampe enggak? Kalau bahasa yang paling gampang, ya sudah, kalau ente pengen tahu, ente mati aja dulu, coba saya doain sampai saja. Itu maksudnya jawaban yang tidak berdasar. Tapi kalau jawaban yang berdasar ada. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu min salasin. Manakala anak Adam itu meninggal dunia, maka seluruh amalnya akan terputus. Pertama, shadaqatin jariyatin, maksudnya wakaf. Yang kedua, waladin sholihin yad'ulah, seorang anak yang mendoakan orang tuanya. Di sini kalimatnya waladin, tidak ada alif lam ma'rifat, berarti bukan anak kandung saja, anak didik kita. Ustaz Septa ini punya anak, Ustaz Septa 15.000. Bina, tanamkan kalimat la ilaha illallah. Itu kalau sudah meninggal dunia, yang menanamkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia mendoakan, maka akan sampailah kepada ruh dan jasad yang sudah meninggal yang berada di dalam barzakh. Terus yang terakhir apa? Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, saya ngajar begini karena Allah. Bismillah, karena Allah. Tidak ada unsur-unsur yang lain, karena Allah. Apa yang kita berikan karena Allah, bukan ada karena materi. Kalaupun materi itu kita terima, itu sebagai wujud surga dunia. Ini ada kata-kata begini, orang tidak akan masuk surga kalau dia tidak merasakan surga dunia, Pak Firman. Kalau di dunia merasa hidupnya sempit, di dunia merasa hidupnya susah, jangan pernah mimpi nanti di surga, akhirat masuk surga. Kenapa? Karena ada surga dunia. Wah, Ustaz, bukan dia miskin, dia sengsara. Ente dia sengsara, tapi apa katanya? Dengan kemiskinan ini aku semakin dekat kepada Allah. Itu ada sahabat Nabi, dengerin biar paham. Ada sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. 10 sahabat Nabi yang terakhir masuk surga di antara 10 sahabat Nabi. Kenapa Ustaz Firman? Karena maka pengen Abdurrahman bin Auf ini jadi orang miskin, biar di antara 10 sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga ini atas amalannya dia paling dulu. Apa? Maka dia beli korma busuk. Korma busuk dibeli biar apa? Biar hartanya habis. Ternyata Allah turunkan wabah, di mana wabah tersebut bisa disembuhkan, bisa diobati dengan wasilah korma busuk. Masih tetap kaya Abdurrahman bin Auf. Maka kalau kita mau mengamalkan sesuatu, yang pertama tashihun niat, luruskan niat. Kalau nggak lurus niat susah. Luruskan niat. Kuliah S1 luruskan niat, kuliah S2 luruskan niat, kuliah S3 luruskan niat. Kalaupun ada gelar mah bonus. Yang paling penting, apa yang paling penting? Menghilangkan kebodohan. Yang paling penting menghidupkan
Kenapa? Karena nggak ngamalin ilmunya. Dalam hadis populer, manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Ilmunya banyak, tapi hidayah Allah itu tidak terpikir dalam dirinya. Karena cuma ilmunya ada di mulutnya saja, ada di tenggorokannya saja, tidak diamalkan dalam kehidupannya, dia semakin jauh dari Allah. Maka kata Rasulullah, saya ala ummati zamanun, akan datang di suatu akhir zaman nanti di mana Al-Quran sampai pada tenggorokan mereka saja, tidak sampai kepada hati-hati mereka. Al-Quran hanya diperlombakan, Al-Quran hanya dihafalkan, Al-Quran hanya dipelajari, tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Ngeri nggak tuh? Ngeri. Kalau ngomong taklim begini gampang, sholat subuh berjamaah di masjid, fadilahnya begini. Siapa orang taklim, fadilahnya begini. Siapa orang dakwah, fadilahnya begini. Tapi untuk mengamalkan berat. Maka kalau kita beramal, niatkan karena Allah. Mana dalilnya? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Maka Rasulullah bersabda di dalam hadisnya yang terdapat di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair karya Al-Imam Asy-Syuyuti, niyatul mu'min khairun min 'amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada pekerjaannya. Pekerjaan nomor 2, niat nomor pertama. Maka kalau orang cari nafkah, niatnya karena ingin menjemput rizki Allah, kemudian dia mati, orang ini disebut dengan syahid. Syahid bukan berarti maaf yang lagi ada di Palestina aja, kita juga termasuk syahid. Kenapa? Karena kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka orang itu termasuk mujahid, termasuk jihad di jalan Allah sampai pulang. Maka nyampe ke rumah pulang jangan lama-lama, langsung ke masjid lagi, masjid at-ta'awun lagi, taklim lagi, langsung ke tetangga lagi, sampein, bang, kenapa sih bang? Tadi di masjid at-ta'awun ada kuliah subuh nggak datang bang? Itu makanannya sampai nggak kemakan bang, padahal udah disiapin semur jengkol banyak bang. Tadi aja saya kuliah, saya Zoom meeting, terus saya bilangin semua yang dengerin ada 30 orang lebih banyak, itu orang yang daerah-daerah sini rumahnya. Siap Ustaz, ya, tapi nggak ada ya. Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'a syahid. Tuh. Siapa orang yang berpegang teguh terhadap sunnahku, di mana sunnah itu diporak-porandakan oleh umatku, dia itu akan mendapatkan pahala mi'a syahid, 100 orang mati syahid. Cuma duduk begini aja, jadi syahid pak. Kalau bapak di Palestina syahid berdarah-darah, betapa repotnya. Maka kalau kita hijrah karena Allah, ini ada hijrah nggak diterima karena Allah. Siapakah dia? Muhajir Ummu Qais. Nggak diterima pak. Padahal hijrah ikut Nabi nggak diterima. Kenapa? Karena kalimat hijrah ikut Nabi ini diiringi dengan keinginan yang pertama sebelum ada perintah hijrah, yaitu menikahi wanita Madinah. Persyaratannya kalau nikah dengan wanita Madinah, hijrah ke Madinah. Maka Muhajir Ummu Qais lebih cinta sama Rasulullah, maka tinggalkan nikah untuk menikahi orang Madinah karena masih ingin terus bersama Rasulullah.
Rasulullah, hidupnya di Mekah. Kemudian turun ayat hijrah. Senang banget ya Pak. Kalau orang zaman sekarang, orang yang paling dulu angkat koper. Ya, ini orang aksi besok tuh. Ya sekarang nih aksi, niatnya lain-lain. Niatnya tulus, benar-benar ikut mendoakan. Niatnya lagi sekarang kan lagi pesta demokrasi sambil kampanye. Ada juga niatnya saya sambil jualan. Itu macam-macam tuh niatnya tuh. Ada saya mau ketemu mantan di sana. Kalau mau izin sama istri kan gak enak. Ini kan isinya niat aksi bela Palestina. Kan seneng-seneng aja. Padahal nyampe ke sana wallahu a'lam tuh ngapain tuh. Yang paling tragis maaf kalau ikut aksi bela Palestina kagak sholat, masya Allah, itu apa namanya? Amal ma'ruf yang dimungkar. Saya maaf nih bukan nyinyir, saya dukung aja. Ini bagian daripada Syiah. Doa. Ya Allah fauqa aydihim. Itu lihat kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan mereka. Artinya apa? Kalau kita berdoa kepada Allah dan orangnya banyak, niscaya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Ummu Qais nggak diterima jihadnya sama Rasulullah, nggak diterima hijrahnya sama Rasulullah karena dominan niat yang pertama pengen ngawinin gadis Madinah. Karena ayat itu turun setelah keinginan itu, dan keinginan itu lebih dominan. Nah kan kalau pesantren ngeri-ngeri sedap juga kalau bukan karena Allah. Kuliah ngeri-ngeri sedap juga bukan karena Allah. Ngajar ngeri-ngeri sedap juga kalau bukan karena Allah. Maka semuanya ini karena ini adalah perintah Allah, untuk agama Allah, hadir untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ada sahabat Nabi yang namanya Suhaib bin Sinan, hijrahnya diterima oleh Allah. Mana ayatnya? Wa may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Perniagaan yang paling dicintai oleh Allah, perniagaan yang paling diridhoi oleh Allah, adalah yang ditukar dengan keridhaan Allah. Itu Suhaib tuh di sidang. Ente datang ke sini dalam keadaan miskin, kemudian ente kaya, punya hektaran korma, punya ribuan ternak. Sekarang engkau hijrah ikut Rasulullah, kemudian engkau boyong seluruh hartamu. Engkau ini pengecut, engkau ini penyudang, engkau ini hanya memanfaatkan tanah kelahiran kamu. Maka apa kata Suhaib? Jangan melangkah kamu mendekat kepadaku. Ketika engkau melangkah, busur panah ini akan mengenai tubuhmu. Silahkan engkau ambil tanah yang hektaran itu. Silahkan engkau ambil ternakku yang banyak. Maka kata Rasulullah, kata Allah, perniagaan yang paling diridhoi oleh Allah adalah yang ditukar dengan keridhaan Allah. Maka kalau hijrah pertama karena Allah. Maka di dalam kitab Muntakhab Ahadits ada 6 sifat dari amalan para sahabat. Salah satunya tashihun niyah, melurusin niat. Udah melurusin niat karena Allah. Karena Allah, kalau udah karena Allah selesai. Masa sih orang amal soleh nggak dimasukin surga? Masa? Tapi jangan niatnya surga. Kalau niatnya surga ini apa namanya? Ibadatul awam, ibadahnya orang kebanyakan ibadah. Ada yang mengatakan kalau niatnya surga ini ibadat tujar, ibadahnya para pedagang. Kalau ibadatul awam karena takut sama Allah, takut dimasukkan ke dalam neraka. Kalau pengen masuk surga, ibadat tujar, ibadahnya para pedagang. Kalau ibadatul abidin, ibadah yang benar-benar karena Allah, dimasukkan surga atau tidak, tetap aku sujud dan patuh kepada. Rabi'atul Adawiyah berkata, seandainya Allah tidak menciptakan surga, seandainya Allah tidak menciptakan neraka, aku tetap sujud dan patuh kepada. Ini apa namanya? Tauhid syuhudi di
dirinya sudah menyatu kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali aku ciptakan para jin dan manusia kecuali mereka mau tunduk patuh kepada Allah. Ini anak-anak zaman sekarang apa? Disuruh sholat berat. Ayo nak subuh bangun nak berat. Ayo nak baca Quran nak berat. Tapi kalau nak itu ada handphone nak, oh nggak disuruh juga dia dicari. Anak zaman sekarang itu lebih pintar main handphone daripada orang tuanya. Mobile Legend, wah ya. Ada perkumpulan anak muda. Saya waktu i'tikaf di Miftahul Jannah Al-Firdaus dekat Gor Pekansari, itu main handphone Pak dari habis sholat tarawih. Kalau saya sholat tarawih sekitar jam 9 sampai jam 3, itu tangan apa nggak keriting tuh tangan. Maka maaf anak-anak zaman sekarang itu rapuh mentalnya. Boleh diteliti, rapuh mentalnya. Kan manusia memiliki 4 kecerdasan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Pertama apa? Kecerdasan intelektual. Oh pinter-pinter sekarang loh. Anak saya tuh sama saya tuh masalah laptop, masalah handphone, oh dia lebih canggih, cepet. Kecerdasan intelektual. Oh suruh ngapal, oh cepet dia. Yang kedua, kecerdasan emosional. Karena sering main Mobile Legend, itu jiwa membunuh tuh ada loh. Makanya maaf tuh terdengar anak murid membacok gurunya. Ya Allah Ustaz Septa, waktu kita kecil boro-boro Ustaz Septa ya. Zaman saya Ustaz Septa gitu. Pesantren di pondok-pondok pesantren modern tuh, kaki nyampe kepala tuh udah biasa Ustaz Septa ya. Iya tuh, tapi kita patuh aja memburu tuh. Iya sekarang Masya Allah. Walaupun maaf, saya nggak setuju juga dengan pendidikan kekerasan. Sebenarnya kalau ada takzir, ada sanksi, ya jangan sampai digampar. Lebih baik suruh keliling lapangan muter 10 kali. Itu bengkaknya 1 minggu, lebih sakit daripada digampar. Atau kalau itu menyakitkan, takut fisiknya rusak, nggak hifdzun nafas, ya sudah suruh ngapalin Quran setengah juz ke 2 juz ke. Tapi maaf, kadang-kadang ustadznya atau mudabirnya atau atasannya itu kan butuh proses. Kalau suruh ngapalin ketemu lagi, ya udah suruh sapa aja 20 kali gitu. Itu sebenarnya kurang mendidik. Kecerdasan intelektual sekarang pinter-pinter. Kecerdasan emosional, kecerdasan moral rapuh. Saya dulu maaf kalau ada orang tua ngomong, nah sholat takut cepat. Saya dulu sekolahnya SD, kelas 1 sampai kelas 6 SD, kemudian kelas 4 sampai kelas 6 MI, karena MI-nya baru didirikan setelah saya kelas 4. MI pakai sarung. SD dulu kan nggak boleh pakai celana panjang. Itu saya kelas 4 dipanggil orang tua saya, nak sini nak. Itu pakai bahasa filosofi. Kalau sekarang kata orang S2, S3 namanya filsafat ilmu. Begini, nah kamu sekarang kalau pulang diganti, jangan pakaian seragam yang pendek begitu, pakai sarung. Kalau cuma pakai pendek, lebih baik nggak usah pakai celana. Tuh, udah ngerti langsung. Itu bahasanya bahasa keras bapak saya. Itu kan keras bahasanya kan. Kalau kamu nggak mau ganti pakai sarung, maka kamu nggak usah pakai pakaian telanjang aja. Udah berinjak besar, pondok pesantren, bahasanya bagus juga bapak saya. Setiap subuh keliling. Dan kakak saya ada yang pesantren Bustan Masyakil Quran, ada yang pesantren Sarang, ada yang pesantren Langitan. Saya pesantren Darun aja. Udah keliling cuma ngomongnya begitu doang. Ayo santri Sarang, ayo santri Bustan Masyakil Quran, ayo santri Darun Najah, ayo
santri langitan subuh. Itu udah. Enggak, bangun subuh, enggak. Subuh. Itu Masya Allah. Itu masih pesantren. Rumahnya udah pindah. Ini pindah di sini, ini pindah sini. Habis itu keliling bapak saya. Inilah bukan saya lagi cerita kehebatan bapak saya. Bapak saya sudah meninggal dunia. Ini salah satu tahabus ini. Saya subuh nggak jamaah, didatangin tuh bro. Nah, hari ini saya kena musibah. Musibah apa Pak? Hari ini saya ini gak enak perasaannya, gak senang. Seakan-akan ada musibah yang besar yang menimpa diri saya. Memang kenapa Pak? Saya nggak melihat muka Asmuhi di waktu fajar. Bahasa itu filsafat ilmu itu. Masya Allah, kalau dikasih itu nggak ngomong ente tamat pesantren, kuliah sudah magister, MA, kok nggak sholat subuh? Enggak ngomong begitu. Saya mikir panjang. Orang zaman dulu sekolahnya SR. Itu bapak saya itu SR karena anaknya murah. Jadi SR mau sekolah lagi SMP nggak boleh. Karena kalau SMP itu harus anaknya camat, nggak boleh. Anaknya lurah udah sampai SR aja. Tapi matematikanya sesetak lama saya tuh pinteran beliau. SR kok. Tulisannya bagus-bagus. Kalau zaman sekarang, Masya Allah, kelas 6 tulisannya. Saya ngajar itu di universitas. Ada yang memang tulisannya nggak kebaca sekarang itu. Sekarang memang nggak pernah nulis. Ngeri Pak sekarang Pak. Pertama, kecerdasan apa? Intelektual. Orang sekarang pintar-pintar Pak. Diajak ngobrol, wawasannya luas, tapi kurang kecerdasan emosional. Yang kedua, kecerdasan apa lagi? Moral. Dan yang paling parah lagi nih Pak, kecerdasan spiritual. Anak saya umur 6 tahun nanya, Allah berada di mana? Kenapa Allah itu ada? Anak zaman sekarang. Zaman dulu kan kalau jangan ngomong begitu ya. Saya jawab, Allah itu ada sebelum kata-kata ada. Dan Allah itu tetap ada sampai kata-kata itu tidak ada. Dan Allah itu tidak butuh dengan kata-kata ada, karena Allah yang menciptakan kata-kata ada. Saya semakin pusing ya. Zaman sekarang begitu Pak. Coba kamu ulangi. Wah, saya semakin pusing Pak. Orang zaman dulu kalau diomongin orang tua kan langsung mengenterasi. Sekarang udah begitu. Kenapa? Kecerdasan intelektual naik, tapi kecerdasan emosional kurang, kecerdasan moral kurang, kecerdasan spiritual kurang. Habis itu saya ajak jalan-jalan di Empang, ada 3 Empang. Habis itu ada 3 Empang, saya bilang, nah di Empang itu ada apa? Ya ada ikan lah. Apa nanya masalah ada apa? Ya ada ikan Empang. Enggak, itu ada sinar matahari kan? Iya. Sinar mataharinya ada berapa nak? Ada 3. Coba lihat ke atas nak, mataharinya ada berapa? 1. Kok bisa dia menyinari 3? Itulah Allah. Kalau berbicara Allah berada di mana-mana, nanti anak itu berkata berarti banyak. Aina Allah? Di mana Allah? Allahu mawjudun di kulli makan. Allahu mawjudun fi kulli makan. Allah itu berada di mana-mana. Disangkanya Allah banyak. Maksudnya apa? Allah itu adalah bisa mengawasi makhluknya. Nah, yang cocok Allah itu esa, bukan Allah itu satu. Kalau saya dulu waktu kecil, nah Allah itu esa, udah saya diam aja. Nggak boleh satu, nah diam aja, pikir sendiri. Kalau anak zaman sekarang enggak, nanya terus. Itu apa namanya? Kecerdasan intelektual. Oh, kenapa ini begini? Ada orang ngomong Pak, baru tamatan luar negeri, datang belagu. Begini katanya, Islam tuh aneh. Kenapa aneh? Saya bilang, iblis diciptakan dari api, kemudian dimasukkan ke dalam api. Unsur api ketemu dengan api. Mana itu iblis sakit? Ngada-ngada aja Islam ini. Gimana Ustaz cerita bagusnya Ustaz? Kalau ada kayak gitu mahasiswa gimana? Ustaz Firman gimana? Saudara Sumi, ngada-ngada itu. Masa iblis
adalah neraka. Wong iblis itu dari api, neraka juga bahan bakarnya api. Api ketemu api, mana nilai sakitnya? Cocok mahasiswa kayak gini gampar aja. Wah, gampar masih gitu. Lah, kok Ustaz gampar? Kenapa? Tangan saya dari apa? Tangan saya unsur daging, unsur darah, unsur tulang. Muka ente apa? Muka ente juga kulit, daging, bercampur darah, bercampur tulang. Daging, darah, tulang bertemu, sakit enggak? Sakit. Sama itu Allah juga seperti itu. Enak kan? Abu Nawas tanya sama presiden saat itu, Abu Nawas, coba kamu hitung bintang yang ada di langit. Berapa jumlahnya bintang yang ada di langit? Itu Abu Nawas kan? Coba duduk. Gampang Tuan Raja. Bintang yang ada di langit jumlahnya seperti permadani yang aku duduki saat ini. Bulu-bulu permadani yang aku dudukin saat ini. Kalau Tuan Raja tidak percaya, silakan hitung itu jumlah bulu-bulu yang ada di permadani ini. Bingung gak? Apa yang Allah kerjakan saat ini? Abu Nawas bilang, Tuan Raja, benar engkau bertanya kepadaku apa yang Allah kerjakan saat ini? Iya. Ya sudah Tuan Raja, saya mohon Tuan Raja duduk di atas permadani ini dan aku duduk di atas singgasana raja. Ini mau raja. Habis dia duduk di singgah raja. Inilah pekerjaan Allah, mengangkat rakyat jelata menjadi raja. Orang zaman sekarang, maaf Pak, saya bukan menafikan era digital, tapi 3 kecerdasan itu sudah mulai hilang. Kecerdasan intelektual, Masya Allah, kalau saya lihat rapot anak zaman sekarang 9 bingung. Saya dulu saat saya Chandra 7 aja susah banget, ya kan? 9, Masya Allah, bagus banget. Ditanya juga ngerti, wah luas dia pengetahuan. Itu namanya kecerdasan intelektual. Tapi kecerdasan emosional ragu, dikit-dikit ngerjain sesuatu dia emosi. Kecerdasan moral, padahal kata ulama al-adabu fawqa syariah, bahwasannya attitude, bahwasannya adab, bahwasannya etika di atas syariah, karena syariah itu lebih hebat, karena adab itu di atas syariah. Ini maaf, Bapak kesini ke Masjid At-Ta'awun sholat pakai sarung ditutup dari pusar sampai lutut, boleh nggak? Sah. Tapi paling juga kata Ustaz Firman, ini orang gilanya. Saya pernah di waktu sholat di Masjidil Haram masih pakai kain ihram, posisi umroh, itu dibetulin sama orang Palestina. Nah, menghadap Allah ketiaknya masih kelihatan, nggak sopan sama Allah. Orang zaman sekarang, Ustaz, ngapain? Islam itu bukan ada di simbol, Islam itu adanya di hati. Allah itu melihat hati-hati kalian. Udahlah, begitu saya bilang, ente mau nggak makan telur? Ya suka saya telur. Telurnya keluar dari dubur ayam, nggak ada cangkangnya. Mau nggak Pak? Mau nggak Pak? Keluar dari telur, nggak ada cangkangnya, mau nggak? Itu campur sama telek. Ente hidup nggak perlu pakai kulit tangan, kulit kaki, udah langsung darah aja, mudah terkena virus. Enggak Ustaz, buktinya ada kopi luwak itu.
Berarti kopi luwak kan kopi dimakan oleh luwak, keluar dari dubur luwak, kemudian dihisap, dimakan, diminum oleh kita, enak. Kopi luwak itu kopinya dimakan oleh luwak, yang dimakan itu sebelum kulitnya, sebelum cangkangnya. Cangkangnya itu nggak pecah. Kalau cangkangnya pecah, ma kharaja baina sabilaini najasun. Apa-apa yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, hukumnya itu najis illal maniyu, kecuali sperma. Biar jelas nih, walaupun ada anak kecil juga biar jelas. Selain daripada sperma, itu hukumnya najis. Karena kalau sperma dibilang najis, kita kan berasal dari sperma. Biar kita paham. Jadi diajarin juga sama temanku, soalnya pengen gak makan durian, tapi enak rasanya. Gimana caranya? Durian dikasih plastik, dimasukin ke mulut gajah, ditelan sama gajah, keluar tuh dari duburnya, dimakan enak banget. Aneh, saya diajak ngobrol kayak gini saya nggak mau. Ini walaupun orang tua hebat, bagi saya dia hebat, guru saya nggak mau. Saya berpikir itu gimana keluar dari dubur gajah. Wong durian itu kan tajam. Apa kata dia? Ya kan dibungkus pakai terpal. Jelas nggak usah yang aneh-aneh ribet. Saya bilang banyak makanan yang lain selain makanan yang seperti ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah masih banyak. PPT-nya belum tertunaikan, masih banyak kan? Itu PPT saya bikin itu bisa sampai 10 episode itu. Karena satu item bisa saya jelaskan sampai 1 jam. Ada lagi, itu kalau mau dijadiin disertasi soseta itu bisa jadi 10 judul itu. Banyak. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, tutup dengan doa. Ini insya Allah udah waktu isyraq. Karena kita tadi sholat subuh kurang lebih jam 4:10. Kalau isyraq itu sejam setengah dari subuh. Tadi mana muadzin tadi? Mana muadzin? Ya benar kan? Jam 4 lewat berapa Ustaz? Kira 8 lah, jadi udah masuk. Mari kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.